Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mutia dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas kurikulum atau pembelajaran matematika di Jepang. Nah, langsung saja. Yang pertama ada kurikulum pendidikan di Jepang. Jepang pertama kali mengeluarkan kurikulum pada tahun 1947 dan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Kurikulum di Jepang disusun oleh bagian perencanaan kurikulum yang terdapat dalam Kementerian Pendidikan di Jepang. Penyusunan kurikulum di Jepang lebih memfokuskan pada sistem pendidikannya, bukan pada mata pelajaran atau perubahan mata pelajarannya. Nah, maksudnya adalah dalam penyusunan kurikulumnya di Jepang lebih memperhatikan pada strategi atau metode yang digunakan untuk proses belajar mengajarnya, bukan pada mata pelajaran atau perubahan mata pelajarannya. Nah, kurikulumnya pun bersifat fleksibel dan responsif, yaitu bersifat mudah disesuaikan dan mudah ditanggapi, yang memungkinkan para pendidik untuk melakukan pengembangan dan penyesuaian pada tingkat pelaksanaannya di dalam kelas. Nah, jadi maksudnya adalah dengan adanya kurikulumnya bersifat fleksibel dan responsif, memberikan kesempatan para pendidik untuk melakukan pengembangan dan penyesuaiannya di dalam kelas. Tingkatan pendidikan di Jepang sama dengan di Indonesia, yaitu dengan menggunakan sistem 6-3-3, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Nah, pada tingkat SD dan SMP digolongkan sebagai compulsory education, dan pada tingkat SMA digolongkan sebagai educational board. Di Jepang, yaitu diwajibkan sekolah 9 tahun. Nah, pada tingkat SD dan SMP di Jepang dilaksanakan dengan prinsip memberikan akses penuh kepada semua anak untuk mengenyam pendidikan, yaitu dengan cara menggratiskan tuition fee atau uang sekolah, dan mewajibkan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Untuk memudahkan akses tersebut, di setiap daerah didirikan sekolah SD dan SMP, walaupun daerah tersebut terpencil dan siswanya minim. Jadi setiap daerah didirikan sekolah oleh pemerintah di Jepang agar semua anak di setiap daerah, walaupun daerah itu terpencil, tetap bersekolah. Nah, para orang tua pun tidak boleh menyekolahkan anaknya ke daerah lain. Jadi kita tuh harus sekolah di daerah tempat kita tinggal. Jadi kayak saya tinggal di Merande, jadi saya harus sekolahnya tuh di Merande, nggak boleh ke daerah lain. Nah, mutu pendidikan sekolah atau kualitas sekolahnya pun sebisa mungkin dibuat oleh Kementerian Pendidikannya itu sama. Jadi tujuan dibuat kualitasnya itu sama adalah agar para anak tetap sekolah di sekolah daerahnya masing-masing, dan tidak ada perbandingan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Jadi sebisa mungkin Kementerian Pendidikan yang ada di Jepang mengkondisikan kualitas di semua sekolah, di setiap sekolah, di setiap daerah. Sedangkan pada tingkat SMA, siswa dibebaskan untuk memilih sekolah ke daerah lain. Nah, jadi kan di Jepang diwajibkan sekolah hanya 9 tahun SD dan SMP. Nah, untuk tingkat SMA itu uang sekolahnya itu udah bayar pribadi, nggak dibayar pemerintah lagi. Jadi mereka pun dibebaskan memilih sekolah yang mereka mau, nggak harus di daerah yang mereka tinggali. Mereka sekolahnya boleh ke daerah lain. Yang kedua ada kurikulum pendidikan matematika di Jepang. Kurikulum pendidikan matematika di Jepang bertujuan untuk memberikan para siswa dengan berbagai pengalaman yang akan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir secara logis dan kreatif. Jadi, dengan adanya pendidikan matematika diharapkan siswa dapat berpikir secara logis dan kreatif. Nah, setelah mereka belajar pendidikan matematika, mereka bisa berpikir kreatif dan bisa menerapkan apa yang mereka pelajari di kehidupan nyata. Jadi misalnya kayak pelajaran penjumlahan, mereka bisa
mengimplementasikan atau melaksanakannya di kehidupan nyata. Kurikulum matematika di Jepang tidak sepadat yang ada di Indonesia. Tujuan belajarnya pun jauh lebih sedikit daripada di Indonesia, sehingga sebagian besar siswa di Jepang memiliki cukup waktu untuk menyerap dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Dan para siswa di Jepang belajar untuk menikmati matematika, dan mereka memiliki kemampuan untuk menghubungkan pelajaran mereka dalam situasi kehidupan nyata. Nah, contohnya dalam pembuatan kue. Nah, mereka bisa memakai pemahaman yang pertama untuk menentukan adonan si bolunya tersebut, seperti berapa butir telur, berapa gram tepung, berapa gram mentega, dan lain sebagainya. Itu kan harus mereka memiliki pemahaman matematika. Dan untuk bentuk si bolunya tersebut, mereka harus memiliki pemahaman tentang geometri, seperti mereka mau membuat bentuk bola, bentuk lingkaran, atau bentuk segitiga atau persegi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada pembelajaran matematika di Jepang. Pengajaran matematika di Jepang relatif berbeda. Kelas dimulai dengan pengantar singkat, dan kemudian guru memberikan satu soal yang cukup sulit kepada siswa, dan tidak mengajari siswa cara memecahkan soal tersebut. Nah, jadi ketika kelas dimulai, guru sedikit memberikan penjelasan kepada siswa, dan kemudian memberikan satu soal. Nah, guru tidak mengajarkan atau tidak memberitahu cara memecahkan soal tersebut. Guru di Jepang ingin melihat apakah si anak bisa memecahkan soal tersebut dari penjelasan yang ia beri pas awal kelas dimulai. Nah, di sini terjadi kebebasan pola pikir pada siswa. Nah, kemudian setelah 10 atau 15 menit, salah satu siswa diminta untuk mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Nah, ketika siswa memiliki sedikit hambatan, disitulah baru guru memberikan sedikit penjelasan. Nah, matematika di Jepang memberikan kebebasan pola pikir dalam menyelesaikan menyelesaikan permasalahannya, seperti soal tadi. Nah, kesalahan yang terjadi pada siswa dibiarkan menjadi proses alamiah dalam menemukan pola pikirnya. Nah, jadi siswa ketika dia salah menyelesaikan soal, dia akan penasaran dan dia akan berusaha menemukan jawaban yang tepat. Yang menarik di Jepang adalah guru tidak pernah menggurui dengan cara memberitahu jawaban secara langsung, tapi seakan-akan mereka tidak tahu jawabannya dan meminta siswa untuk menjelaskan kepadanya. Dan guru di Jepang tidak pernah mengatakan kata salah, tetapi mereka mengucapkan kalimat naruhodo yang artinya, oh, saya baru tahu. Dan menurut saya kalimat ini membuat kebanggaan tersendiri bagi seorang siswa. Suatu pujian yang bisa diartikan, kamu bisa, nak. Ada 3 prinsip mengajar guru-guru di Jepang, yaitu yang pertama ada Tanoshi Jugyo yang artinya kelas harus menyenangkan, yang kedua ada Wakaruko yang artinya anak harus mengerti, dan yang ketiga ada Dekuruko yang artinya anak harus bisa. Nah, melalui model pembelajaran seperti ini, kita dapat melihat bagaimana anak-anak di Jepang diajari dengan menganalisa sebuah permasalahan atau menemukan pemecahannya tanpa diberikan rumus-rumus terlebih dahulu. Para siswa di Jepang baru diajari rumus atau teori ketika mereka paham dari mana asal-usul teori atau rumus itu sendiri, dan mereka dapat menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.